Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Di dalam suatu ayat disebutkan wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jika kita punya dosa, maka bersegeralah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa-dosa kita mohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang dosa, maka di sini manusia tidak pernah bisa berbuat atau membuat suatu pahala. Hampir setiap langkah kita, hampir setiap gerak-gerik kita, semuanya mengandung dosa-dosa itu sendiri. Maka Allah berikan rahmat, berikan hidayah buat hambanya yang mau menjalankan sholat. Karena sholat ini adalah menunda atau bahkan menghilangkan daripada dosa-dosa itu sendiri. Tahukah, ini merupakan suatu rahmat dari Allah, di mana Allah tidak akan menulis dosa hambanya itu sebelum 6 jam. Setelah 6 jam nanti baru ditulis. Bagaimana kondisinya supaya tidak tertulis dengan dosa-dosa kita? Maka lakukanlah atau jalankanlah, dirikanlah sholat awal waktu. Suatu misal sekarang sholat Isya jam 7 atau mungkin jam 7.30. Setelah sholat Isya ini, Allah tidak akan menulis dosa ini sebelum 6 jam. Setelah 6 jam baru ditulis. Untuk menghindari ini, maka apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Allah perintahkan, aqimus shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wal Qur'an fajri inna Qur'an fajri kana mahsuda. Ada lagi wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahaj bihi nafilat. Dirikanlah salat tahajud di sepertiga malam untuk menambah pahala tambahan. Di sepertiga. Artinya apa? Dosa-dosa ini tidak akan ditulis. Karena belum melampaui 6 jam. Maka dirikan atau lakukan sholat tahajud. Karena jaraknya sholat Isya sampai subuh ini panjang sekali. Maka setengah-tengahnya ini agar tidak melebihi 6 jam, lakukan sholat tahajud. Setelah itu kita melaksanakan sholat qabliyah subuh, kemudian sholat subuh. Nah, subuh ke zuhur ini jaraknya panjang. Maka di tengah-tengah ini supaya tidak ditulis tidak melebihi dari 6 jam, maka laksanakan sholat, yaitu namanya sholat duha. Antara jam 9 bisa, jam 7 bisa, jam 8 bisa. Setelah itu sholat zuhur. Zuhur ke asar jaraknya sedikit, insya Allah tidak melebihi 6 jam. Asar ke maghrib tidak melebihi 6 jam. Maghrib ke isya tidak melebihi 6 jam. Ternyata yang jadi masalah adalah antara isya ke subuh, subuh ke zuhur. Ini di tengah-tengahnya disuruh kita melaksanakan pahala tambahan, yaitu menjalankan sholat
tahajud, kemudian paginya sholat duha. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Namun ada dosa di mana dosa ini yang terus-menerus dicatat oleh malaikat. Jadi dosa ini terus-menerus dicatat oleh malaikat. Meskipun dia sedang tertidur pulas, tapi malaikat sedang menulis dosanya. Jadi dalam keadaan kita tertidur pulas, malaikat masih juga menulis dosa-dosa kita. Dia sedang mengaji, tetapi malaikat sedang mencatat dosa kita. Dosa kita masih dicatat terus meskipun kita sedang mengaji. Kemudian yang ketiga, kita sedang makan, mandi, akan tetapi malaikat masih mencatat dosa-dosa kita. Nah, 3 step. Terus malaikat catat orang yang berbuat dosa ini. Dicatat terus. Jadi tadi Ustaz ulangi, di saat kita sedang tertidur pulas, di saat kita sedang mengaji, di saat kita sedang makan, mandi, atau apapun bentuknya, masih tetap dicatat ini dosa. Apakah dosa ini? Tahukah kamu apa kesalahan ini? Ternyata banyak mata yang sedang memandang gambar atau video yang tidak menutupi auratnya. Baik itu di sosial media maupun dimanapun. Jadi memandang sesuatu yang berbau terbuka auratnya, yang berbau pornografi. Sekarang kita tahu, ternyata dosa ini semua, orang yang tidak bisa menutupi auratnya, dosa ini akan memberikan suatu nuansa yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk tidak dicatat. Dicatat terus dosanya. Mari kita introspeksi diri. Sekarang lagi marak-maraknya dan gencar-gencarnya segala sesuatu dikit-dikit di medsos. Dikit-dikit dinaikkan di sini. Di sosial media dan tetek bengek. Kita tidak pernah terfikirkan ketika kita naikkan di situ dengan kita membuka aurat. Bagaimana nanti jariah azabnya meskipun ketika kita sudah nggak ada. Harus kita pikirkan. Ketika kita sudah meninggal, kita terus menerima jariah dosa itu ketika tayangan kita, atau mungkin kita punya video, atau mungkin kita punya foto yang sudah kita upload di media dan itu belum dihapus. Maka jariah azab ini masih terus mengalir sampai benar-benar ini foto atau gambar ini hilang. Sedangkan kita bisa berpikir, kalau sudah itu tontonan syur atau berbau negatif atau berbau pornografi, orang nggak mungkin akan mudah menghapusnya. Ditonton terus, tonton terus. Bahkan artis pornografi itu sudah meninggal, ditonton terus oleh mereka. Tanpa sadar ini merupakan azab jariah mengalir di alam barzah. Maka hati-hati. Malaikat terus mencatat dosa-dosa orang ini. Meskipun kita dalam keadaan mandi, tidur, dalam keadaan mengaji, tetap mencatat dosa-dosa ini. Makanya jangan bangga ketika kita menontonkan aurat kita. Aurat yang harusnya ditutupin, mari kita tutupin, jangan ditonton-tontonkan. Jangan malah kita lenggang-lenggong, malah kita dengan asyiknya, malah kita dengan senyumnya, dengan wahnya, dengan bangganya menontonkan aurat kita yang gak seharusnya itu ditontonkan. Ustaz tidak perlu bicara banyak. Di sini kita sudah ngerti. Sudah bisa memfilter, bisa mengoreksi diri kita bagaimana kondisinya. Pikirkan ini semua. Kalau kita memang kuat untuk berani menanggung azabnya di akhirat, silahkan. Jalankan saja.
Namun sebagai hamba Allah yang punya iman dengan adanya azab, dengan adanya suatu siksaan yang nanti masuk di alam barzah, Masya Allah, tidak ada satupun hamba Allah yang tidak pernah menyesal ketika azab kubur. Ini baru azab kubur udah menimpa mereka. Tidak ada. Penyesalan selalu di belakang, penyesalan di alam barzah sudah percuma. Sudah nggak ada gunanya. Makanya penting sekali mayuhasabu bihil abdil yaumul qiyamati sholah. Hisab pertama kali nanti di hari kiamat yaitu tentang sholat. Fa in sholahat sholaha lahu amali, jika sholatnya bagus semua amalannya bagus. Wa in fasadat fasadat syairu amalihi, jika sholatnya jelek semua amalan juga ikut jelek. Bagaimana kita bisa meletakkan diri kita untuk bisa sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita, pandangan kita, mata kita selalu menonton sesuatu hal yang berbau syur, selalu menonton sesuatu hal aurat-aurat yang terbuka. Apakah ini indah? Indah menurut pandangan mata yang ada di dunia. Namun neraka dan api neraka berada di depan kita, siap menggerogotin mata-mata kita, tubuh kita ketika kita berada di alam akhirat. Masyirat muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Marilah secuil masalah ini harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi suatu hal bumerang buat kita atau penyesalan yang nantinya sudah tidak ada gunanya lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kala idza balaqati taraq wa qila man raq wa dhanna annahul firaq, ketika nyawa sudah di kerongkongan, bersiaplah. Usahakan kita untuk bisa bertobat dengan tobat yang sebenarnya, tubu ilallah taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, ingatlah bahwa apapun yang kita tanamkan, apapun amalan yang kita jalankan, baik itu amalan khairil amal maupun sa'idil amal, ini nanti pasti akan membuahkan hasil. Orang nanam padi mesti tumbuhnya padi, orang nanam semangka pasti tumbuhnya semangka. Dan nanti kita akan menunai daripada apa yang merupakan amaliyah kita. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kelihatannya sepele. Kalau kita sudah tahu sekarang, mari kita berusaha bersama-sama. Tidak menutup kemungkinan seperti Ustaz yang bicara begini pasti tidak pernah. Belum tentu. Kita semua manusia, kita sama-sama banyak dosa, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama banyak berbuat dosa. Mari kita saling introspeksi diri agar diri kita benar-benar dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu hal lingkungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang tertanamkan pada diri kita, mari bersegeralah. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang ketika berbuat maksiat, kemudian dia mengakui kemaksiatannya, mengakui dosanya, kemudian dia bertobat. Ini sebaik-baiknya manusia yang Allah sukai. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Wasari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Semoga bermanfaat. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.